Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai populasi dan sampel. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Dian Novitasari NPM 124, Erika Lady Nur Astuti NPM 139, dan Aldianto NPM 168. Materi kali ini ada 6 pokok pembahasan. Untuk yang pertama mengenai populasi versus sampel, yang kedua sifat sampel, yang ketiga langkah-langkah pengambilan sampel, yang keempat tahapan dalam pemilihan sampel, yang kelima ada profitabilitas, dan yang terakhir ada non-profitabilitas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aldianto. Populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh jumlah subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya terdapat 100 orang dan dapat dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan wakil dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut. Selanjutnya jenis teknik sampel. Di sini ada 2 poin mengenai jenis teknik sampel. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling merupakan jenis teknik pengambilan sampel dengan cara random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Yang kedua, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampling tetapi berkebalikan dengan teknik probability. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Selanjutnya sifat sampel. Sifat sampel terdiri atas 2 poin. Yang pertama akurasi, yang kedua presisi. Akurasi: apabila sampel diambil dengan benar maka ukuran perilaku, sikap hingga pengetahuan dari beberapa elemen sampel akan memiliki hasil kurang dari variabel pengukuran yang diambil dari populasi yang sama. Yang kedua, presisi. Berkaitan dengan ketetapan atau ketelitian, presisi ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan populasi. Semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar kemungkinan sampel yang dapat bersifat representatif terhadap populasi. Selanjutnya, perbedaan populasi dan sampling. Yang pertama, perbedaan populasi dan sampling berdasarkan pengertian. Yang kedua, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan pengumpulan data. Yang ketiga, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan fokusnya. Yang pertama, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan pengertian. Sebagian yang sudah disebutkan sebelumnya, populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Yang kedua, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan pengumpulan data. Data populasi mengingat cangkupan yang luas dan dilakukan melalui kegiatan seperti sensus. Sementara sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Yang ketiga, perbedaan populasi dan sampel berdasarkan fokusnya. Fokus dari populasi adalah identifikasi
karakteristik anggota populasi, sementara fokus dari sampel itu sendiri pendugaan atau generalisasi karakteristik yang sudah ditentukan oleh populasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dian Novitasari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan selanjutnya. Di sini ada 6 langkah-langkah dalam menentukan sampel. Untuk yang pertama itu menentukan populasi. Untuk yang kedua menentukan kerangka sampel. Selanjutnya menentukan desain pengambilan sampel. Lalu menentukan ukuran sampel yang sesuai. Dan yang terakhir ada melakukan atau melaksanakan proses pengambilan sampel. Langkah yang pertama yaitu dengan menentukan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi target. Untuk populasi target itu harus didefinisikan terkait dengan elemen, batas geografis, dan waktu. Pada pemilihan populasi target itu harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil yang didapatkan itu dapat bermanfaat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah yang kedua yaitu menentukan kerangka sampel. Kerangka pengambilan sampel merupakan representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi kerangka sampel itu berupa daftar yang berisi elemen-elemen yang ada dalam sebuah populasi. Nah, setiap satuan sampel dalam kerangka sampel diberi nomor urut dan banyaknya angka dalam nomor-nomor tersebut sama untuk setiap satuan sampel. Langkah yang ketiga yaitu menentukan desain pengambilan sampel. Desain pengambilan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan probabilitas atau dengan pendekatan non-probabilitas. Untuk penggunaan sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas ini biasanya akan tergantung kepada tujuan penelitian, keadaan populasi, dan kemampuan dari peneliti itu sendiri. Dalam menentukan desain pengambilan sampel ini juga biasanya memperhatikan hal-hal seperti populasi target yang sesuai dengan fokus penelitian, parameter yang diinginkan dalam investigasi tersebut, lalu jenis kerangka pengambilan sampel yang tersedia, dan yang paling penting juga berapa biaya terkait dalam desain pengambilan sampel, dan juga berapa lama waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sampel. Langkah yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel yang sesuai. Menentukan besarnya sampel yang harus diambil supaya dapat menggambarkan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya pengambilan sampel yang terlalu kecil itu nanti akan dikhawatirkan tidak mampu untuk menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Nah, sebaliknya juga apabila pengambilan sampel yang dilakukan itu terlalu besar, itu akan membuang waktu, biaya, dan tenaga secara percuma. Jadinya kan nanti malah terbuang dengan sia-sia. Di sini tuh juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pada ukuran sampel. Yang pertama itu seperti tujuan penelitian yang akan dilakukan itu seperti apa. Lalu tingkat ketepatan yang diinginkan atau interval keyakinan. Selain itu juga ada resiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat ketepatan tersebut atau tingkat keyakinan yang akan dialami. Yang keempat itu juga ada jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai kendala waktu ataupun biaya yang akan digunakan. Langkah terakhir atau kelima yaitu melaksanakan proses pengambilan sampel. Pada tahap ini atau langkah ini biasanya kita tinggal mengimplementasikan atau mengaplikasikan langkah-langkah yang sudah saya paparkan sebelumnya tadi, seperti menentukan populasi target,
menentukan kerangka pengambilan sampel, menentukan teknik apa sih yang akan digunakan dalam pengambilan sampel itu, dan juga menentukan ukuran sampel yang akan digunakan. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan pemilihan sampel. Di sini ada 4 tahapan dalam pemilihan sampel. Yang pertama itu tetapkan luas populasi, selanjutnya kenali kualitas anggota populasi, lalu tetapkan besaran sampel, dan yang terakhir menentukan teknik pengambilan sampel. Tahap pertama, tetapkan luas populasi. Pada tahap ini, peneliti harus menetapkan berapa jumlah dan luas populasi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, biasanya itu besaran populasi itu dapat ditentukan atau dibatasi dengan judul penelitian. Contohnya itu seperti analisis biaya hidup mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, pada judul itu nampak bahwa jumlah populasi yang digunakan itu hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi, mahasiswa fakultas lain yang ada di Universitas PGRI Yogyakarta itu tidak termasuk menjadi atau tidak termasuk dalam anggota populasi. Tahap yang kedua, kenali kualitas anggota populasi. Pada tahap ini, peneliti harus mengetahui dan mencermati terlebih dahulu kualitas dan ciri-ciri para anggota populasi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini tuh diperlukan agar peneliti mampu mengambil kesimpulan apakah keadaan anggota populasi itu cenderung homogen atau cenderung heterogen. Setelah mengetahui keadaan atau hal tersebut, tentunya akan memudahkan peneliti untuk melakukan tahapan selanjutnya. Tahap yang ketiga, tetapkan besaran sampel. Pada tahap ini itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan besaran sampel, yaitu yang pertama itu tingkat homogenitas anggota populasi. Artinya, apabila anggota populasi itu cenderung bersifat homogen, maka jumlah sampel kecil pun itu sudah dapat dipertanggungjawabkan atau mewakili populasi. Tapi, sebaliknya jika makin heterogen, maka diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak atau lebih besar. Faktor yang kedua, presisi yang diharapkan peneliti, yaitu makin tinggi presisi yang dikehendaki peneliti, maka diperlukan sampel yang makin besar. Presisi sendiri itu merupakan derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi. Yang ketiga, rancangan analisis data penelitian. Jumlah sampel yang digunakan itu harus menjamin bahwa data yang diperoleh nantinya akan dapat dianalisis dengan rencana analisis data, baik secara deskripsi maupun analisis statistik. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Nah, ini tuh sangat diperhatikan karena itu akan mendorong atau mendukung berjalannya penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tahap yang terakhir atau keempat yaitu menentukan teknik pengambilan sampel. Peneliti di sini harus menentukan teknik mana yang cocok yang akan digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu di sini ada 2 jenis teknik. Yang pertama ada teknik probabilitas sampling dan teknik non-probabilitas sampling. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erika Lady. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai profitabilitas. Di awal tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai teknik pengambilan sampel, yaitu ada 2, di mana ada profitabilitas dan non-profitabilitas. Profitabilitas sendiri di dalam sebuah penelitian pengambilan sampel profitabilitas atau biasa disebut dengan random sampling, ini tuh bersifat finite atau besar anggota populasinya dapat ditentukan terlebih dahulu. Nah, pada teknik sampling ini penentuan sampel penelitian
dengan memberikan kemungkinan atau probability yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel terpilih. Dengan demikian, pada teknik sampling ini, alat analisis statistik dapat dipergunakan untuk membantu penentuan sampel terpilih. Selanjutnya yaitu ada dua desain pengambilan sampel profitabilitas. Yang pertama itu ada pengambilan sampel acak sederhana atau biasa disebut dengan simple random sampling. Pada simple random sampling ini, tiap elemen populasinya itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi subjek. Contohnya itu seperti undian yang dilakukan pada acara sepeda gembira. Jadi semua peserta yang ada itu tuh memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang undian tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada pengambilan sampel profitabilitas kompleks atau terbatas, atau biasa disebut dengan restricted probability. Pengambilan sampel ini lebih efisien memperoleh banyak informasi untuk mendapatkan ukuran sampel tertentu dengan beberapa desain yang ada. Beberapa desain pengambilan sampel profitabilitas kompleks atau terbatas terdiri dari 5. Yang pertama itu ada pengambilan sampel sistematis. Yang kedua ada pengambilan sampel acak berstrata. Yang ketiga itu ada pengambilan sampel cluster. Yang keempat itu ada pengambilan sampel area. Dan yang terakhir ada pengambilan sampel ganda. Untuk yang pertama, pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel ini dimulai dengan mengambil tiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang akan dipilih secara acak antara 1 dan N. Desain ini memiliki resiko yang melekat akan kemungkinan bias sistematis. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata ini melibatkan proses stratifikasi yang diikuti dengan pemilihan acak subjek dari tiap strata di mana populasinya itu dibagi terlebih dahulu. Nah, desain penelitian ini lebih efisien dibandingkan dengan desain pengambilan sampel acak sederhana karena ukuran sampel yang sama pada tiap segmennya itu terwakili oleh populasi yang baik dan terkait dengan tiap kelompoknya. Yang ketiga itu ada pengambilan sampel cluster. Dalam pengambilan sampel cluster ini, populasi target itu terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa cluster yang kemudian akan diambil sampel acak dari tiap cluster tersebut. Nah, untuk yang keempat ada pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area ini tuh merupakan jenis khusus dari pengambilan sampel cluster, di mana clusternya itu terdiri atas area geografis seperti kota, blok dalam kota, perbatasan tertentu dalam suatu wilayah. Lalu yang terakhir ada pengambilan sampel ganda. Desain penelitian sampel ganda itu dipakai ketika informasi tambahan yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel primer harus dikumpulkan dengan menggunakan subkelompok sampel atau pengambilan ulang atas sampel yang sudah diambil pertama, jadi 2 kali gitu pengambilan sampelnya. Nah, kelemahan dari sampel ganda ini tuh kemungkinan orang-orang yang menjadi subjeknya itu tidak senang untuk memberikan informasi lagi. Jadi ketika subjek sudah diminta sekali untuk memberikan informasi lalu diminta untuk memberikan informasi lagi tuh biasanya mereka tuh kayak memberikan respon yang tidak senang gitu loh. Jadi kayak kenapa harus diulang lagi gitu loh, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu mengenai non-profitabilitas, di mana di dalam sebuah penelitian pengambilan sampel non-profitabilitas atau biasa disebut dengan non-random sampling ini tuh bersifat infinite atau besar anggota populasinya itu tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Jadi seorang peneliti itu tidak memberikan kemungkinan yang sama terhadap setiap konsumennya untuk menjadi sampel terpilih dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada 2 pengambilan sampel non-profitabilitas. Yang pertama itu ada pengambilan sampel berdasarkan kemudahan atau biasa disebut dengan convenience sampling. Convenience sampling ini
merupakan desain pengambilan alternatif yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang cepat dan efisien dengan tujuan untuk penelitian eksploratif. Namun dalam pengambilan sampel berdasarkan kemudahan ini memiliki kekurangan, yaitu hasilnya itu sama sekali tidak dapat digenerasikan untuk populasi yang ada, walaupun memiliki kemudahan yang dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Yang kedua itu ada pengambilan sampel bertujuan atau biasa disebut dengan purposive sampling. Pengambilan sampel ini lebih memfokuskan pada kelompok target tertentu yang memenuhi kriteria peneliti untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam pengambilan sampel tujuan ini terdiri dari dua desain. Yang pertama itu ada pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau judgment sampling. Desain pengambilan ini digunakan ketika terdapat populasi yang terbatas yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu terkadang menjadi pilihan desain pengambilan sampel yang terbaik, walaupun hasilnya itu tidak dapat digenerasikan ke semua populasi yang ada. Lalu yang kedua itu ada pengambilan sampel kota atau biasa disebut dengan kota sampling. Nah, pengambilan sampel ini tuh sering digunakan karena pertimbangan biaya, waktu, dan kebutuhan secara memadai dalam elemen minoritas populasi, di mana subjeknya itu dapat dipilih dengan mudah dari kelompok target menurut jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, walaupun biayanya ini termasuk tergolong murah, hasilnya itu tuh tidak dapat digenerasikan dengan mudah ke populasi yang ada. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.